bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan Van op Huygens. Van op Huygens pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van op Huygens. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Huygens ialah sebagai berikut. 1. Huruf J untuk menuliskan kata jang, pajang, senjang. 2. Huruf OE untuk menuliskan kata goeroe, itoe, bumere. 3. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata maumere, akal, tapa, dinamik. Yang kedua, ejaan Sewandi. Diresmikannya ejaan Sewandi ini pada tanggal 19 Maret 1947 dan dijuluki ejaan Republik. Ciri-cirinya: 1. Huruf O diganti U. Ciri-cirinya: 1. Huruf O diganti dengan U. Contohnya guru, itu, umur, dan lain-lain. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis K. Contohnya maklum, rakyat, dan seterusnya. Yang ketiga, kata ulang ditulis angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan sebagainya. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal nama ejaan Melindo. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Ciri-cirinya: 1. Huruf DJ diganti dengan J. Contohnya jalan, jauh, dan sebagainya. Kedua, huruf NJ diganti NY. Contohnya nyonya, bunyi, dan sebagainya. Ketiga, huruf TJ diganti dengan C. Contohnya cukup, cuci, dan lain-lain. Kalian bisa melihat di papan sebelah saya. Selanjutnya, pemakaian huruf F, V, dan Z. Contohnya maaf, valuta, lezat. Huruf ini adalah huruf yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Sewandi sebagai unsur pinjaman abjad asing. Diresmikan pemakaiannya. Selanjutnya, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu sakta tetap dipakai. Contohnya seperti A banding B sama dengan P banding Q dan sinar X. Dan ciri-ciri selanjutnya, pemakaian di atau K sebagai awalan dan di dan K sebagai kata depan dibedakan. Contohnya di awalan ditulis, dipakai. Contoh di kata depan
kampus, di rumah, dan lain-lain. Kalian bisa melihat layar di samping saya. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kata ulang ditulis penuh. Contohnya anak-anak, berjalan-jalan, dan sebagainya. Cut. Sudah selesai.